Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Kali ini kita akan memperkenalkan kan ya, dan bagaimana membawa mobil manual. Kebetulan mobil yang saya lagi tes ini adalah mobil Toyota Altis manual, transmisinya tahun 2015. Nah, nanti saya sekalian akan memperkenalkan dari masuk pintunya, fitur-fiturnya apa aja yang ada di bagian driver. Oke, simak aja video ini sampai selesai. Nanti bagaimana cara menggunakan mobil manualnya saya jelasin di video ini secara singkat dulu. Nanti kalau buat test drive-nya di part video selanjutnya. Oke, disimak terus videonya sampai selesai. Sekarang kita akan memperkenalkan dulu dari bagian kuncinya ya. Kuncinya tuh keyless. Keyless itu adalah, jadi sudah nggak ada pakai kunci manual gitu. Dia sudah menggunakan remote aja. Udah ada tombol yang disebut dengan engine start stop. Ya, seperti itu tombolnya. Kebetulan mobil yang kita tes ini Toyota Altis yang manual. Jadi kalau mau nyalakan itu kita tekan kopling sampai dalam, baru kita tekan tombol engine start stopnya ini. Kalau dia matic, kita cukup tekan remnya. Nanti ada lampu warna hijau biasanya di sini. Baru kita nyalakan. Oke, sekarang kita tes. Kita nyalakan mobil Altis ini dengan tekan kopling. Kita lihat bagian speedonya ya. Dengan catatan kuncinya ada sama kita. Kalau kuncinya nggak ada, nggak mau dia. Power on, baru kita tekan sekali lagi. Ditahan. Goodbye, power on. Oke, nyala. Oke. Jadi kalau tadi tombolnya nekennya nggak terlalu dalam, dia nggak mau nyala. Jadi koplingnya agak dalam, tekannya juga ditahan, engine start stopnya baru dia nyala. Oke, ini dia speedometernya. Saya akan memperkenalkan dulu di bagian speedometernya. Ini rata-rata mobil seperti ini ya sekarang. Ada RPM-nya. RPM itu adalah petunjuk kita ngegas. Ya, kalau kita gas seberapa kencang. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah buat suhu mesin. Jadi kalau mesinnya ini standarnya itu di tengah ya. Kalau dia sampai ke tombol merah, berarti mobil Anda ada masalah. Itu harus cepat-cepat berhenti. Berarti air radiatornya habis atau kurang. Dan itu nggak boleh langsung dibuka, karena dia bisa nyembur kena muka kita, itu air mendidih. Jadi tunggu dulu adem. Kalau darurat harus diisi. Tapi kalau udah bocornya parah banget harus panggil bantuan. Di towing mobilnya berarti nggak bisa nyala lagi. Kalau sampai dipaksakan dia akan turun mesin. Turun mesin tuh ya berarti mesinnya kena piston-pistonnya. Jadi mobilnya habis banyak nantinya. Makanya perlu pengecekan ke bengkel rutin. Itulah salah satu fungsinya perawatan rutin. Oke, sebelah kanannya ini adalah kilometer. Kilometer ini adalah kecepatan kita. Ya, seberapa cepat. Ya kalau baru belajar bawa mobil jangan cepat-cepat ya. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah indikator bensin. Ya, ini kalau habis, kalau V itu berarti penuh full. Nah, di tengah juga ada average. Average ini bensin kita rata-rata per kilometernya berapa? 10,7 km per liter nih hitungannya. Jadi 1 kilometernya itu salah. Jadi 1 liternya itu 10,7 km pemakaiannya. Oke. Di bawahnya ada suhu mesin, ada odometer. Odometer itu ya berapa jarak tempuh yang sudah kita lalui di mobil ini. Oke, terus kalau mau nyalakan wiper itu adalah yang kalau hujan ya, yang seret itu nyalakan dari sebelah sini. Ini bisa diatur kecepatannya, mau cepat atau lambat ya. Rata-rata mobil Jepang semua di sini. Kemudian ini buat nyalakan lampunya. Ya, kalau nyalakan lampunya ya gini aja, ini lampu senja, ini lampu malam dia nyala semuanya. Kalau dimatiin ya. Oke, kalau mau sen gimana? Sennya kalau mobil Jepang ya turun tuh ke kanan. Kalau atas tuh dia ke kiri. Nanti nggak perlu dimatiin lagi, dia otomatis kalau kita belok dia mati. Nah, tombol apa tuh yang merah-merah? Pasti nanya juga ya. Buat pemula itu adalah rem tangan. Jadi rem tangan ini gunanya kalau kita lagi ngerem atau lampu merah, giginya kita netralin. Ya harus netral biar awet, baru kita rem tangan. Jadi rem tangan ini pengganti rem kaki kita, biar mobilnya nggak maju atau mundur kalau tanjakan. Oke, nah sekarang saya akan membahas bagaimana cara bawa mobil manual. Jadi saya akan memperkenalkan dari segi transmisinya dulu. Kita perkenalan. Oke, ini dia transmisinya. Biasanya orang kalau mau bawa mobil itu atau belajar bawa mobil, biasanya dia pilih mobil manual. Kebanyakan, tapi itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang yang penting bisa bawa mobil. Biasanya kalau wanita atau laki-laki maunya bawa mobil yang matic karena capek bawa manual. Tapi kalau menurut saya bawa mobil manual ini lebih enak belajarnya, karena kalau kita bisa bawa mobil manual, otomatis kita bisa bawa mobil otomatis karena tahu caranya.
Oke, ini ada bacaannya ya, 1, 2, 3, 4, 5 R. Nah, tapi di mobil ini emang nih R biasanya zaman mobil dulu tuh R tuh mundur ya. Tapi mobil di Altis ini kalau manualnya R ini nggak ada, R-nya itu di bagian ini nih. Jadi kalau kita mau mundur, kita harus tekan kopling agak dalam. Ya, tekan kopling, terus ini kita naikkan. Terus dia ke depan, ke gigi 1. Nah, dia baru mundur. Oke, kebanyakan mobil zaman sekarang kayak gini nih, yang manualnya. Balikin ya, tinggal balikin aja. Nah, kalau kita nggak tekan gigi ininya, dia jatuhnya ke gigi 1. Bagaimana caranya? Tekan kopling agak dalam, ya, ke kiri mentok, terus ke atas, ke depan. Ini namanya gigi 1. Oke, bagaimana cara bawanya nanti kita jelasin. Terus kalau kedua, tekan kopling lagi, nggak perlu tarik ini lagi ya. Jadi ke kiri mentok, terus ke bawah. Itu gigi 2. Terus kalau ke gigi 3 sama, tinggal langsung aja naikin ke atas, itu gigi 3. Kalau gigi 4-nya ya ke bawah aja. Gigi 5-nya adalah ke kanan dan dimentokin ke bagian kanan atas. Ini gigi 5. Oke. Nah, bagaimana cara bawa mobilnya? Nah, saya kasih teorinya dulu ya. Jadi kalau mobil kopling itu kita harus tekan koplingnya dulu. Tekan kopling itu yang bagian kiri ini ya. Ini dia kopling, ini dia rem, ini dia gas. Oke, kalau kita mau bawa mobilnya itu, caranya bagaimana? Gigi 1 itu, ya, gigi 1 itu kita tekan kopling agak dalam, terus kita masukkan giginya. Saya kasih lihat ya, masukin giginya. Kita pakai satu kamera soalnya. Ke sini. Kemudian kita tekan gas pelan-pelan. Jadi tekan gasnya itu pelan-pelan, cut koplingnya pelan-pelan juga. Jadi kita rasakan. Jadi gasnya setengah, koplingnya gas setengah. Dia akan maju. Ini bisa dirasakan ya. Ini saya masih rem tangan soalnya. Tuh dia maju. Jadi dirasakan, gasnya jangan sampai habis. Kopling angkat setengah, gasnya dimainkan. Dia akan maju. Nah, jadi kalau kita mau rem bagaimana caranya? Sama. Habis kita gas, koplingnya kita tekan lagi ke dalam. Itu kalau kopling kita tekan ke dalam dia netral jadinya. Baru kita mulai pelan-pelan kita rem. Itu. So, kita ulangin ya. Misal kalau mundur sama nih. Kalau mundur kita tekan gigi yang mundur. Mundur tuh naik ke kiri atas. Muncul kameranya. Jadi jangan salah. Tekan kopling dulu. Udah tekan kopling jangan dilepas-lepas ya. Kemudian kita gas pelan-pelan. Kita angkat di kaki kiri kita. Kita gas pelan-pelan, kita rasakan. Jangan terlalu besar. Nah, dia akan mundur. Mau rem gimana? Tekan kopling lagi, kita rem pelan-pelan. Jangan rem mendadak. Dirasakan juga. Jadi semua mobil itu adalah feeling. Coba lagi kita gigi 1 lagi ya. Ini kita netral. Jadi netral tuh kayak gini. Kalau di lampu merah harus pakai rem tangan. Kalau toh kita tekan remnya. Kalau nggak mobilnya bisa maju mundur. Jadi kita tekan koplingnya, masukkan giginya, kita injek gas pelan-pelan. Kita lepas kopling ini pelan-pelan setengah, ngangkat. Sambil gas ini kita mainkan juga. Kita tekan. Nah, dia akan maju, kita angkat koplingnya dikit, gasnya kita mainkan. Mau rem, tekan kopling, kita rem. Gitu dia. Terus dinetralin. Jadi kuncinya kalau mobil ini udah netral, kopling nggak perlu ditekan. Nah, kalau mobil sekarang itu perpindahan gigi itu ya cukup tekan kopling aja, terus kita mainin gas pelan-pelan. Itu nggak perlu lagi kita tekan kopling terus. Kalau kita tekan kopling, jatuhnya itu gigi jadi netral lagi. Nah, yang kurang paham boleh langsung tanya lagi ya di kolom komentar. Simpelnya gitu. Jadi kalau kita bawa mobil itu, kita tekan kopling, masukkan giginya. Ini kita lagi mundur lagi ya. Koplingnya itu kita angkat lagi setengah sambil kita gas pelan-pelan. Nah, yang mau praktekin di lapangan ya, jangan deket di jalan raya ya. Gas tarik koplingnya pelan-pelan, gas pelan-pelan, dia akan mundur. Kalau mau belajar ya rasa-rasain lah gas ya. Ada bunyi mesin ya, rasain gasnya, dia main. Oke, kalau mau maju sama, kita ulangin lagi. Gigi 1 ke kiri, jangan gigi 2. Kenapa nggak boleh gigi 2? Nanti mobilnya akan mati karena dari awal harus gigi 1 dulu. Ya, sama kayak pacaran harus kenalan dulu dong. Masa langsung nikah? Boleh sih, tapi minimal tahu lah siapa pasangannya ya. Nah, saya masukin gigi 1, kopling tetap saya tahan. Kalau kita nggak tahan, dia akan lompat dan akan mati. Nah, bagaimana jalaninnya? Kita ulangin lagi, gas pelan-pelan, koplingnya kaki kita yang sebelah kiri diangkat pelan-pelan, gas pelan-pelan.
Nah, ini gas cukup gede ya, rasain aja. Jadi gasnya rasain, koplingnya kita angkat pelan-pelan, kita rasain juga. Nah, gitu. Nah, banyak lagi yang nanya, kalau bawa mobil kopling itu bagaimana sih supaya di tanjakan bisa gantung? Nah, sama. Kalau kita udah ngerti triknya ngangkat kopling setengah gas setengah, jadi kita bisa ngerasain tuh. Jadi dia gantungin mobil itu supaya di tanjakan tuh seperti ini ya. Jadi dia nggak maju mundur, bisa gantung itu dengan cara itu namanya biasa dikenal dengan stop and go. Nanti mungkin kita akan bikinin vlog khususnya, cuman saya jelasin di sini secara singkat bagaimana caranya. Jadi misalnya kita gigi 1 ya, kita gasnya itu kita gantung-gantung gitu loh. Jadi kita rasain koplingnya itu dan gasnya. Jadi dia nggak maju nggak mundur gitu. Nah, itu next level lah belajarnya bagi pemula ya. Yang penting kalian bisa bawa mobilnya ini maju dulu dan mundur dan tes di jalan raya. Tapi harus ada pendampingnya. Lebih baik kalau mau di lapangan dulu ya, kalau mau belajar bawa mobil, jadi nggak ada beban. Baru direm gini pelan-pelan. Harus ada pendamping sih kalau belajar bawa mobil. Nih ya. Jadi saya lepas, kita mainin gasnya, rasain. Kalau mau rem, tekan kopling, dia rem. Intinya gitu teorinya. Kita mundur lagi ya. Tekan koplingnya, tarik pelan-pelan, gasnya pelan-pelan, dia mundur. Tuh. Kalau mau rem, tekan koplingnya ke dalam, kita rem pelan-pelan. Nah, kita kalau mau lepas koplingnya, biasanya kalau pemula tuh lupa lepas kopling, main lepas aja, giginya belum di netralin. Jadi lepas kopling itu harus sambil netralin giginya. Oke. Nah, yang mau nanya-nanya langsung aja tulis di komentar. Sekian dulu lah kayaknya ya, saya nge-reviewin bagaimana cara bawa mobil manualnya. Kalau fitur-fitur lainnya banyak sih. Ini setirnya ada airbag, itu review mobilnya ada ya, saya udah review juga. Terus posisi bangku kita dipasin dulu lah. Jadi kita harus sesuaikan nyamannya dulu bawa mobil itu. Kita maju mundurin dulu kursinya ya, sama sandaran kita. Terus setirnya juga kita atur. Ini naik turunnya, posisinya pokoknya harus nyaman, baru kita mulai mengendarai. Nah, biasanya tuh kalau kita baru belajar bawa mobil, nih ya, kalau nggak percaya, tangan kita tuh di sini kita mau pingin ngeliatin ujung mobil kita. Nah, padahal tuh perasaan, semua tuh mainnya feeling ya. Takutnya tuh jadi kalau orang yang baru belajar mobil tuh bawa mobilnya tuh tegak banget. Jadi pingin tahu apa sih di depannya itu biar nggak nabrak. Nah, tapi nanti kalau udah bisa itu dapat feelingnya semua sendiri. Sampai ke kiri-kiri kanan mobil itu semua juga dapatnya pakai feeling kita. Oke? Jadi kalau udah bisa, pasti bawa mobil apa aja bisa. Tentu perlu adaptasi dulu ya tentu. Tapi kalau udah biasa sih karena ya bisa karena biasa, itu intinya. Yang penting jangan pernah patah semangat buat belajar, buat bagi pemula-pemula yang baru pingin belajar bawa mobil. Oke? Oh iya, kalau fitur-fitur AC-nya ngerti lah ya. Ya, AC-nya tinggal nyalain aja. Ini ada lampu hazard. Lampu hazard ini adalah lampu misalnya kalau kita rem mendadak atau depan kita di tol rem mendadak, kita nyalakan ini. Ini namanya pemberitahuan ya. Darurat gitu. Atau kita ban bocor di pinggir jalan, kita nyalainnya dengan tombol hazard ini namanya. Oke, sebisa mungkin juga bawa mobil itu benar-benar kondisi kita yang fit, jangan sering main HP, apalagi pemula, nggak boleh banget ya. Bahaya banget kalau ada apa-apa fatal kita nabrak orang, orangnya bisa meninggal, amit-amit ya. Oke, sekian dulu tips saya di cara mengendarai mobil manual part 1. Oke, ditunggu part 2-nya ya. Nanti kita akan tes langsung di jalan raya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong.